Batas tahajud tuh azan subuh. Dari habis isya sampai azan subuh. Jadi sebelum azan masih bisa tahajud. Saya boleh bertanya, sholat qobliyah subuh tuh jam berapa dilaksanakan? Qobliyah subuh itu adalah dari habis azan subuh sampai habis waktu subuh. Setelah azan subuh sampai habis waktu subuh. Ya, yang penting 2 rakaat sebelum subuh. Nama lain qobliyah subuh adalah sholat sunat fajar. Rasul pernah bersabda, rakaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar bagaikan dunia dan seisinya. Jadi pokoknya setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Rumahku ada 3 masjid, azannya saling berkautan. Suka bingung jawab yang mana, yang sebisanya terdengar aja. Kemarin aku ke Bandung ya guys, jadi ada satu perumahan itu yang aku isi, kemarin itu 4 masjid, ya itu namanya perumahan apa ya, aduh lupa aku. Ya itu satu perumahan, konon katanya itu adalah perumahan di Bandung terbesar se-Asia Tenggara. Ada 30 apa 38 masjid, mereka punya ikatan masjid itu untuk menyatakan atau untuk azannya itu serentak satu perumahan. Nah itu mantap juga ya kan, mereka buat serentak ya. Mbak saya mau nanya, bolehkah disusui anak yang dilahirkan anak ayahnya sendiri? Ah gimana maksudnya Mbak Surya? Anak-anak, gimana? Tahajud 4 rakaat boleh dua-dua aja ya. Nah, sengaja aku sholat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, nanti lanjut lagi. Sengaja aku sholat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suami nggak sholat, ya istri nggak dosa lah. La yazirotun wizra ukhra. Kita nggak nanggung beban dosa orang lain ya. Aku punya 2 anak, satu wanita, satu pria. Di umur berapa anak kita wajib atau bisa diajak pergi sholat? Anak wajib sholat kalau dia mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz itu bahasa lainnya adalah tamyiz. Apa itu? Di usia 7 tahun. Kemarin aku dengar salah satu ceramah, katanya anak wajib sholat ketika balik berakal. Salah ya. Anak wajib sholat ketika tamyiz, walaupun belum balik. Kalau balik itu kan balik berakal, akalnya sempurna. Kalau laki-laki pakai jakun dia. Halo Mbak Herlina. Kalau laki-laki mimpi basah dia. Kalau perempuan haid dia. Itu balik. Wajib sholat bukan balik. Wajib sholat adalah tamyiz usia 7 tahun. Jadi makanya kalau ada anak usia 7 tahun dia nggak sholat, dia boleh dipukul kan dengan pukulan kasih sayang. Mbak sedang menulis sholat fajar dengan qobliyah subuh sama aja Mbak Lili. Itu juga dia ya. Kalau cebok pakai tisu boleh. Cebok pakai tisu, pakai daun, pakai batu boleh. Halo Mbak Putri, kalau kesiangan bisa sholat subuh nggak? Bisa ya. Bisa sekali ya. Aku punya 2 anak, satu wanita, oke ya. Anak gimana Mbak nih? Zah kalau sudah minta maaf tapi orangnya tidak mau memaafkan, bagaimana itu Zah? Tugas kita adalah minta maaf. Dimaafkan atau tidak itu urusan dia dengan Allah guys ya. Dimaafkan atau tidak itu urusan dia dengan Allah, kita bebas, kita udah nggak kena lagi. Halo Mbak Alia, Kak kalau akikah anaknya udah umur, udah punya istri? Oh enggak, akikah itu kalau batasnya adalah balik berakal. Kalau dia udah lebih dari balik, bagusnya dikurbankan saja. Ya bukan dia dikurbankan, tapi kurban atas nama dia. Mbak Rahayu, Ustazah tip agar tidak malas tahajud. Tipsnya adalah paksakan, the power of paksakan. Tidak ada orang beriman yang ibadah tidak dipaksakan. Mau dia kiai sekalipun ibadah dia pasti paksakan. Ya, karena istiqomah itu bukan berarti tidak males. Istiqomah tuh males juga. Cuman orang males kalau dia istiqomah dia tetap kerjakan. Kalau berharap sholat saat bersemangat doang nggak bakal bisa. Karena udah takdirnya adalah laqad khalaqanal insana fi kabad. Kita ini hidup capek dan udah takdirnya bahwa manusia ini wa mal hayatid dunya illa lahwa wa la'ib. Bahwa dunia ini memang senda gurau, banyak main-main. Udah takdirnya al insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia itu tempat malas, salah, lupa. Jadi enggak ada ceritanya ibadah itu sangat bersemangat tuh susah ya teman-teman ya. Biarpun aku sangat bersemangat susah ya. Yang penting semangat enggak semangat
semangat tetap dikerjakan. Semangat nggak semangat tetap dikerjakan. Thank you teman-teman yang sudah nge-give, semoga jadi amal jariah ya. Sah nggak sholat kalau niat sholat tidak hafal? Apa boleh menggunakan niat sholat pakai bahasa Indonesia? Boleh. Khusus niat sholat boleh pakai bahasa Indonesia. Setelah itu teman-teman harus pakai bahasa Arab. Doa belum terkabulkan. Teman-teman, doa itu Allah kabulkan kok. Ud'uni astajib lakum. Doa kepadaku agar maka aku akan jawab ya doa kalian. Cuman Allah tuh ngabulkan doa kita dalam 3 bentuk ya. Pertama, Allah kabulkan langsung sekarang. Ya Allah, aku pengen beli mukena. Tahu-tahu suaminya pulang bawa bonus. Berarti langsung Allah kabulkan. Yang kedua, Allah kabulkan doa kita di masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda. Ya Allah, aku pengen mukena bagus. Tahu-tahu mukenanya nggak datang-datang. Rupanya suaminya yang tadinya tak taat, taubat dia. Anak yang tadinya sakit, sembuh dia. Allah ganti bentuknya. Yang ketiga, Allah akan bayar di hari akhirat. Karena wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Yang kita pengen belum tentu yang Allah suka. Yang Allah suka belum tentu kita suka juga. Jadi Allah itu kasih sesuai dengan yang terbaik buat kita menurut Allah, bukan menurut kita. Jadi nggak ada ceritanya doa tuh nggak dikabulkan. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'in idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Ya, jadi semua ya Allah tuh udah bilang, doa kepadaku aku akan jawab. Jangan ragu kalian kalau berdoa, kata Allah ya. Apa kata Allah? Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tenang aja, minta aja. Kalau aku setuju, kata Allah, kun fayakun. Boleh nggak sholat taubat 2 rakaat, tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat? Boleh, bestoy. Ya. Ustazah, saya tidak mau punya anak dari rahim saya, tapi saya mau anak angkat, gimana? Selagi tidak maunya itu tidak dengan cara steril, nggak ada masalah. Tapi mau anak angkat boleh, anak angkat boleh. Salahnya di mana? Oke, Assalamualaikum Mbak Kimi. Ustazah, bolehkah seorang muslimah makan pakai tangan kiri? Nggak bisa. Ya, itu ada dalil jangan makan minum pakai tangan kiri. Karena tangan kiri adalah makannya setan. Tapi kalau nunjuk tangan kiri, kemudian mandi tangan kiri, nyetrika tangan kiri, dia masih dibolehkan. Yang dilarang tuh hanya makan saja. Teman-teman yang baru mampir ke kanal aku, teman-teman boleh klik foto aku yang ada di atas ya. Kemudian klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Menurut Islam, sahkah menurut agama kita sebagai istri menuntut cerai seraca lewat Pak Amil? Apa maksudnya Mbak Lili? Halo Mbak Alia, maksudnya gimana? Apa sah sholat kita bila jadi imam anak usia 8 tahun? Bisa sah karena udah mumayyiz, dia udah tamyiz ya. Ustazah yang gigi siap. Ustazah, apa boleh sholat subuh sudah jam 6 tapi masih gelap? Tergantung, kalau jam sih tergantung daerah guys. Kalau kami jam 6 udah nggak bisa. Tapi yang terlambat bangun tetap wajib sholat. Kalau jam itu tergantung daerah teman-teman. Halo Pak Abdul Habar. Terima kasih Pak. Iya. Apakah oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ustazah masih sakit ya, kelihatan pucat. Enggak teman-teman. Aku udah sembuh tapi masih batuk ya, tapi enggak sakit lagi, alhamdulillah. Ustazah, kalau tidak berteguran dengan tetangga sebelah gara tanah, tidak boleh berteguran. Halo Mbak Rahana, Mbak Siti Wakiah. Tapi aku masih batuk guys. Aku udah enggak demam, udah aman, udah oke. Tapi masih batuk. Ya, gitu guys. Ustazah, kalau tidak berteguran dengan tetangga, tidak boleh berteguran lebih dari 3 hari, melewati Senin dan Kamis. Karena kalau tidak berteguran dengan tetangga melewati Senin dan Kamis, maka tidak akan diangkat amal kebaikan kita ke langit. Jadi kalau mau ribut, Jumat, Sabtu, Minggu, Selasa bayan dulu, Senin bayan dulu. Enggak gitu juga maksudnya. Tapi yang jelas kayak gitu ya. Jadi thank you ya Mbak Siti Wakia, Mbak Virgo. Nah,
Tapi yang paling penting adalah Mbak Putri, teman-teman pokoknya intinya adalah jangan sampai nggak berteguran karena tanah. Kita bakal mati masuk tanah kok guys. Tinggal selesaikan. Kalau banyak betul diambil hak kita selesaikan. Tapi kalau dikit-dikit santai aja ya. Cincailah, Allah ganti nanti dengan rezeki yang berkali-kali lipat ya. Ustazah, apa boleh kita berzikir berselawat sambil melihat HP? Boleh, sambil lihat aku juga boleh ya. Enggak canda ya guys, boleh ya. Sebelum tidur mau sholat sunat, sholat apa yang harus dilakukan? Apapun boleh, nggak ada masalah ya. Boleh sholat taubat, sholat hajat, ya, sholat istikharah, boleh ya. Ustazah, pukulan kasih sayang itu adalah pukul kena mental tapi nggak sakit, nggak sampai biru ya. Oke, selesai salam dalam sholat terus kentut. Ya, intinya dapat dulu kentut ke kanan. Salah, kok dapat kentut ke kanan? Dapat salam ke kanan, ya. Ya, misalnya nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tut, berarti aman. Tidak perlu ulang lagi karena ke kiri itu sunnah. Ya, tapi kalau Assalamualaikum, ulang lagi dari awal ya. Halo Mbak Umairah, ya. Kalau mandi junub di pertengahan kita buang air kecil gimana? Ulang aja lagi, mandi junub kan gampang aja ya. Halo Mbak Alfat Alzain, Mbak Wiwo, ya. Ustazah, aku nggak keturun gara-gara aku buka warung samaan. Onde mande. Aku nggak keteguran karena gara aku buka warung samaan. Rezeki nggak bakal ketukar guys. Iya, rezeki nggak bakal ketukar. Yang hak kita walaupun jauh di pelupuk mata akan tetap milik kita. Kalau bukan hak kita walaupun udah di mulut pasti akan keluar karena dia keselak. Jadi sebenarnya orang banyak nggak sadar bahwa rezeki itu nggak bakal ketukar. Makanya sebenarnya santai aja ya. Bahwa ada kalanya rezeki dia tinggi, ada kalanya rezeki kita yang tinggi. Kalau kita saat itu rezeki nggak bagus berarti bukan karena dia, tapi karena memang segitulah rezeki kita. Ya, gitu ya. Coba teman-teman jualan handphone satu konter tuh berapa toko, jualan cabai berapa tuh, cabenya itu juga rezekinya beda ya, bergantian Allah berikan rezekinya, ya kan. Nah, kadang-kadang kalau kita mikir ya jualan cabai juga, nih jualan cabai juga, ngapa ya jualan cabainya nggak jauh-jauh aja supaya rezekinya nggak ketuker kayak gitu ya, tapi kan nggak bakal ketuker ya. Jualan ponsel satu, ponsel semuanya. Teman-teman dengerin aku nggak nih? Asik ngetik aja teman-teman nih. Denger nggak guys? Aku cakap nih guys. Misal denger nggak nih? Ya jualan ponsel satu, ponsel semua. Ya kan? Jadi nggak akan bakal ketukar. Oh cepet kali ngetiknya kayak rudal Hamas. Oke, aku dengerin nggak nih? Nanti aku merajuk. Ya, oke denger ya. Cepet banget. Ya, teman-teman. Itu merajuk. Oke, teman-teman yang mau baru mampir, tap-tap layarnya, klik foto aku yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Iya, Ustazah apa? Afwan mau tanya, kalau kita nggak sekedar kebangun subuh lewat sekali itu niatnya subuh. Kalau kita nggak sadar kebangun sholat subuh lewat sekali, nah ya niatnya seperti biasa aja. Ya sengaja aku sholat subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya jadi kayak gitu. Pertama mampir langsung tap-tap. Yang tap-tap pokoknya amal jariah insyaallah ya. Sholat taubat apa boleh dilakukan berkali-kali kalau kita tetap melakukan dosa berkali-kali? Mbak Afidah, thank you ya. Teman-teman yang udah nge-gift, thank you ya. Pokoknya sholat sunat taubat itu boleh dilakukan berkali-kali ya. Nggak ada masalah ya. Berkali-kali nggak ada masalah ya. Yang penting salam kanan salam kiri, nanti kita tahu salah kita apa, kita mohon ampun sama Allah ya. Nah, tuh, asik ngetik aja teman-teman. Dengar ya. Ustazah kalau sholat maghrib ba'diyah apa qobliyah? Ba'diyah. Qobliyah ada tapi sunnah biasa. Tidak sunnah muakkad. Thank you Mbak Virgo. Bolehkah puasa yaumul bid hanya 2 hari? Boleh. Kemarin Selasa, Rabu, Kamis. Boleh Selasa, Kamis aja. Boleh Rabu, Kamis aja. Kalau yang Selasa, Rabu enggak, boleh besok aja ya. Ngetik sambil dengar, siap. Kok komenku hilang apa Mbak Aisyah?
Bagaimana menghilangkan rasa benci yang mendalam? Harus dihilangkan dengan cara mengingat kebaikannya dan fokus kepada hal-hal yang bermanfaat. Hal-hal energi dihabiskan untuk hal-hal yang kita bisa bermanfaat untuk diri kita. Jangan nyimpan kebencian, nanti teman-teman jadi nggak awet muda kayak aku. Cepcus, nggak canda ya guys. Kalau saudara yang memutuskan silaturahmi kepada kita dan memutuskan orang tua kepada saya, apa yang harus saya lakukan? Ya, orang tuanya telepon aja. Ya, memutuskan silaturahmi pada kita, wawa aja, chat aja, pura-pura nggak tahu apa-apa aja. Ya, nggak apa-apa itu, biasa, everything is okay. Sehat-sehat ya, brother. Chat aja dia. Kita udah termasuk menghubungkan silaturahmi loh, chat aja. Sehat ya sis. Gitulah, segampang itu ya guys. Persoalan apakah respon dia kayak gimana, ya itu nanti. Yang penting kita ini ya, apa namanya, udah melakukan menyambung ya. Puasa yang mulbit tiap bulan Mbak Mit nih, bulan apa aja tiap bulan. Makanya teman-teman klik foto aku yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Nanti aku ingatkan setiap bulan saat Yaumul Bid. Oke? Besti, keutamaan Al-Muluk ya dijaga kita kalau dibaca di hari Jumat, dari Jumat Sabtu ke Jumat lain ya. Wudhu tidak harus istinja ya. Wudhu tidak harus istinja, sunnah istinja ya. Ustazah lagi nyuci nemuin duit di saku celana anakku, dosa nggak kalau saya ambil? Nggak boleh diambil. Apapun yang kita temukan harus dicari dulu siapa pemiliknya, apalagi di saku anak ya, kita tahu itu pemiliknya adalah anak, kembalikan ke dia, atau kalau dia udah nggak ada sedekahkan. Tapi kan anak masih hidup guys. Ya, oke, coach Uni, coach Umi, ya, rasanya rugi kalau nggak ikutan live, masya Allah. Coach, aku minum shake coklat batuk mulu, coach. Gimana nih, coach? Kalau aku lagi live, habis minum shake, aku batuk. Tapi kalau siang-siang nggak apa-apa. Oh, mungkin karena kebetulan aja kali ya. Siap. Kenapa nih Ustazah nggak bisa jalan, komennya diapain? Kenapa? Ustazah mau nanya, sholat di sepertiga malam lebih baik sholat taubat dulu atau tahajud dulu? Terserah aja teman-teman. Tahajud dulu boleh, hajat dulu boleh, nggak ada masalah. Ya, karena dia kan tidak ada yang lebih sunnah muakkad ya. Kecuali kalau salah satunya sunnah muakkad. Boleh nggak sholat tahajud kalau belum tidur? Boleh. Tidur dulu baru tahajud, itu bukan perkara sah dan tidak sah. Tetapi bukan perkara afdol dan tidak afdol, tapi perkara sah dan tidak sah aja. Tidur dulu baru tahajud sah dan afdol, tak pakai tidur langsung tahajud sah juga, cuman kurang afdol aja. Hadapi Elia di TikTok gimana, debat Islam dengan Kristen terus. Aku pernah lihat sekali, cuman kalau debatnya itu saling menjelek-jelekkan nggak bisa ya teman-teman ya. Jangan terjun ke situ. Aku nggak terjun ke situ supaya ada yang ngurusin teman-teman. Kalau aku sibuk aja debat Kristen Islam nanti siapa yang ngurusin cara baca sujud sahwijah, cara jamak kosorja, siapa nanti? Waktu aku udah habis semua tuh teman-teman ya untuk ngurusin konten-konten yang pertanyaan teman-teman yang ada di sini ya. Oke, doa pembuka aura wajah nggak ada ya teman-teman ya. Cukup jaga wudhu 24 jam, kemudian teman-teman cukup sholat, wudhu, udah. Jangan pikirin yang negatif, pikirin yang positif gitu ya. Untuk ya sebenarnya aku sebel juga ya yang menjelek-jelekan agama Islam itu sebel. Cuman kalau aku tanggapin nanti mungkin belum sekarang ya, mungkin anytime saat teman-teman sudah paham ya kajian-kajian aku ya. Cuma kayak gitulah ya kan, ini yang ngurusin kayak gini gimana nih, minta doa minta jodoh ya, doa sujud sawi, ini gimana nih, kayak gimana nih kalau aku sibuk dengan berdebat, aku sibuk dengan berbantah-bantahan kan. Soalnya waktu cuma 24 jam, kalau 48 jam aku gas guys. Waktu cuma 24 jam, di situ ceramah juga. Ya kan, di situ juga ngurusin teman-teman semua ya kan. Belum lagi bom kucing aku.
Oke, cara jawab azan. Teman-teman maaf ya, aku bercanda ya. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya ya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Halo Mbak Bes, Mbak Tini. Cara jawab azan, teman-teman dengar baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. As-salatu khairum minan naum, shadaqata wa bararta. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah ya. Oke, kok itu terus pertanyaannya? Ya karena nih teman-temannya followernya baru-baru teman-teman. Sabar ya. Doa agar anak soleh. Robbi habli minas solihin ya. Doa sujud syukur bagaimana? Salam kenal. Jadi kalau sujud syukur itu adalah ketika teman-teman mendapatkan sebuah nikmat, mendengarkan berita bagus, teman-teman sujud aja. Plok gitu sujud. Bacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kok nggak ada centang sebelah ya siaran ulangnya, aku menunggu. Ustazah kok nggak ceramah, Ustazah kok nggak ada di channel sebelah. Betul Mbak Samia, aku ceramah yang 2 tadi aku download dulu di TikTok, baru aku tampilkan di channel. Tapi tidak berhasil terdownload hari ini karena TikTok lagi error. Semoga besok bisa aku download ceramah aku tadi, besok malam aku tampilkan. Atau secepat-cepatnya besok siang. Aku tentu pengen download cepat, malam ini tampil. Tapi dari tadi aku coba download gak bisa. Aku minta tolong rekan aku yang ngurusin online aku, coba di download. Gak bisa Zah. Jadi lagi error ya. Ya oke. Ini teman-teman udah mulai kehilangan channel nih. Mantap ini ya. Udah mulai istiqomah ngelihat channelnya. Live yang tadi siang nggak ada di channel, kehilangan ya. Mantap. Itu tandanya udah istiqomah. Nanti sesekali ku hilangin. Oh enggak ya, canda ya. Aku download dulu ya. Jadi hasil live itu kan di-download dulu. Di-download tab baru masukkan ke channel. Nah, proses downloadnya tuh yang tadi nggak berhasil ya. Doain cepet ya teman-teman ya. Doain TikTok nih baik-baik aja nih ya. Siap nih ya. Mbak Ami, Ustazah kalau baca surat Al-Kahfi tiap malam Jumat, apakah harus selesai? Oh, enggak juga harus selesai teman-teman. Minimal 10 ayat pertama ya. Bismillah istiqomah, Masya Allah. Mbak Aisyah, kenapa komennya nggak jalan-jalan loh Mbak Aisyah? Kalau sholat subuh kesiangan, boleh kabliyah nggak bisa ya. Fokus ke sholat subuh aja. Jangan banyak-banyak pakai esnya, mungkin susah rasanya, aku pengen bikinin alu nih kakak Ustazah. Oh iya, nggak pakai es aku Mbak, aku nggak pakai es. Iya nggak pakai es. Energi alu aku juga nggak pakai es sih Mbak. Cuman ya itu tadi serbuknya itu kali ya, bikin batuk kali ya. Tapi semoga enggak ya, bukan kan itu ya. Siap. Terima kasih Coach. Ya, salam takzim Coach. Halo Mbak Noso. Berangkat umroh enggak ngadain rotipan di rumah? Enggak apa-apa, teman-teman. Rotipan itu kan bagian dari mengundang orang datang ke rumah, kita ucapkan mohon maaf lahir batin gitu aja ya kan. Nah, yang penting teman-teman yang mau umroh, wajib teman-teman belajar cara umroh yang benar. Coba lihat video aku tentang manasik umroh. Tengok channel aku, YT aku tentang manasik umroh. Itu penting banget ya. Hal-hal yang membatalkan umroh, ya baca doa saat minum zam-zam ya. Teman-teman banyak belajar ya sebelum umroh ya. Karena umroh itu butuh biaya, bila perlu sekali pergi langsung daging ya guys. Gimana kalau lagi haid ngajar ngaji Iqra? Ya nggak apa-apa ya. Kalau bayi nangis terus biasanya dibacakan ini guys. Coba dibantu catat teman-teman yang sudah lama, yang sudah hafal. Kalau bayi nangis terus bacanya a'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Itu maaf ya, itu doa pengusir sihir, jin, setan, iblis ya, makhluk jahat, makhluk halus, makhluk kasar semua ya. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepada Allah dari
kejahatan semua makhluk. Nah ini ya Mbak ya, ini. A'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, itu dia ya. Apa namanya? Iya gitu. Nah untuk yang tadi umroh mau minta doa, jadi gini aja guys. Kayak mana ya caranya ya? Di TikTok aku itu ada di atasnya tuh kayak playlist ya, playlist kayak gitu ya. Warna tulisan hitam kayak folder gitu, ya. Lihat di ujung ada manasik umroh, ya. Lihat di situ ya. Atau di YT aku juga ada ya. Belajar ya pelan-pelan ya. Aku sering juga nyampaikan manasik di live-live aku, teman-teman boleh klik foto yang ada di atas, ikuti, klik tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru. Halo Mbak Eli, sakit hati terhadap tetangga sebelah. Kasusnya apa dulu teman-teman? Sakit hati, teman-teman coba banyakkan, sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat ya, sibukkan diri dengan teman-teman baru yang lebih bermanfaat daripada mikirin perkataan tetangga yang belum tentu bisa ya nggak ngasih makan kita juga, nggak ngefek juga untuk hidup kita. Ya jadi seperti ceramah-ceramah aku, teman-teman jangan apa ya cepat tersinggung ya teman-teman ya. Jadi kalau kita tempat tersinggung kita rugi. Aku ogah lah tersinggung dengan orang yang merusak diri kita ya. Latihan untuk mengabaikan apapun kezaliman orang kepada kita selagi nggak berefek ya. Lebih wise, lebih bijaksana, lebih santai ya untuk fokus kepada hal-hal yang menjadi tugas kita aja. Yang penting suami terurus, anak terurus, ibadah lancar.